Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat. Apa kabar semuanya Sobat Insan Utama? Saya Dina kembali lagi menyapa dalam podcast yang kedua SDIT Insan Utama. Unggul, takwa, mandiri. Sebelum kita tampilkan narasumber kita pada kali ini, jangan lupa untuk subscribe, like, and share channel kita YouTube SDIT Insan Utama. Dan juga follow ya IG, FB, Twitter SDIT Insan Utama. Yang mau kepoin boleh saja langsung meluncur kemana? Ke www.sdit-insanutama.sch.id. Oke, baik, kayak udah pada nggak sabar nih ya. Siapa sih narasumber kita gitu ya? Langsung saja ya kita sambut bersama ya. Siapa ya? Tepuk tangan dulu dong biar semangat semuanya ya. Penasaran semuanya, baik ya. Karena ini kita bicara tentang insan utama ya, maka kalau kemarin kita ketemu dengan kepala SDIT Insan Utama, maka kali ini kita tampilkan atau kita ajak sharing bersama ya kepala KB TKIT Insan Utama Ibu Triwidayati MC. Oh, ini dia beliau ya, Masya Allah ya. Nah, kemudian narasumber yang kedua ya, ini ada lagi dari SDIT 2 Insan Utama, Bapak Herianto SPDI. Wih, saya sendiri tepuk tangan nih ya, yang di rumah juga ikutan ya, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Masya Allah, luar biasa, hari ini saya ketemu orang-orang hebat nih dari Insan Utama ya. Iya. Jadi karena kita nih baru pertama ya podcastnya SDIT Insan Utama, jadi kita mau sharing lah tentang apa sih Insan Utama itu, ada apa aja sih selain SD gitu ya. Karena kan namanya pendidikan harus berkesinambungan gitu ya, makanya kali ini kita ajakin yang dari TK, yang dari SDIT 2, karena ternyata beda ya, dapat infonya beda nih, nanti kita spill ya, langsung tanya sama narasumbernya. Oke, baik, kita mulai langsung. Apa mau menyapa dulu ya pemirsa, disapa dulu deh, boleh? Disapa dulu. Ladies first. Boleh disapa dulu Mbak Wida. Saya manggil biasanya Mbak Wida nih, jadi Ustazah Wida ya. Iya, boleh disapa dulu, kenalan dulu gitu ya. Iya, disapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Triwidayati, biasa dipanggil Wida, yang sehari-harinya bersama anak-anak PAUD di TKIT Insan Utama Yogyakarta. Masya Allah, luar biasa ya. Ustadz Heri disapa juga nggak apa-apa. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Herianto SOSI SPD. Saya diamanai oleh Yayasan Insan Utama sebagai kepala SDIT Insan Utama 2. Jadi ini apa ya, adiknya SDIT Insan Utama Gatak. Siap, nanti ya kita kulik-kulik abis ya tentang SDIT 2 ya. Baik, Mbak Wida. Lokasinya di mana nih Mbak, TK-nya Mbak? Di Jalan Brawijaya. Kalau dulu namanya Jalan Lingkar Selatan. Ya, kemudian dusunnya Dusun Gatak, Taman Tirto, Kasihan Bantu. Oh, jadi satu dengan SDIT berarti ya? Iya, jadi satu. Dengan SDIT satu. Dan yang pertama kali ada ini KB TKIT ya? Iya. Sudah berapa tahun ini KB TKIT ini? Sudah sekitar 23 tahun. 23 tahun, Masya Allah. Berarti Mbak Wida ini yang ke? Saya jadi kepala sekolah ya? Kepala sekolah yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Iya. Saya panggil Mbak nggak apa-apa ya? Oh, nggak apa-apa, boleh dengan senang hati. Aduh, jadi ikut muda ya, insyaallah gitu. Baik. Mbak Wida ini ya, kalau kita bicara nih namanya pola asuh untuk anak-anak ini kan luar biasa gitu ya. Nah, yang boleh masuk di usia berapa nih untuk KB TKIT Insan Utama? Kalau di PAUD Insan Utama ini bisa dari bayi. Masya Allah, dari bayi sudah ada pendidikannya. Sudah. Ada sekolahnya. Iya, sekolah bayi jadinya ya. Hebat. Dari 3 bulan bisa. 3 bulan sudah ada. Menerima sampai usia 6 tahun. Jadi dari usia 3 bulan sudah boleh sekolah bayi. Bayi ya, Sobat Insan Utama ya. Jangan lupa ya. Kemungkinan bisa langsung ya. Jadi dari usia 3 bulan, tapi yang ada di kelas beda ya usia, udah mulai usia 2 tahun sampai 3 tahun sudah mulai masuk kelompok bermain kecil. Kemudian 3 sampai 4 kelompok bermain yang grade 2. Kemudian dari 4 sampai 6 sudah masuk taman kanak-kanak. Tentunya berbeda ya. Bedanya apa nih Mbak Wida?
kalau di usia 3 bulan itu kan masih pengasuhan full ya, dari bayi sampai usia 2 tahun kita jadikan satu kelas menjadi kelas tabia. Nah di situ kita sampaikan pengasuhan yang insya Allah Islami dan gurunya juga ramah-ramah, sayang kepada buah percaya hati ya, lihat Mbak Wida udah teduh rasanya ya. Itu kemudian nanti di usia 2 sampai 4 itu ada di usia kelompok bermain. Yang tentunya gurunya juga sedikit lebih banyak ya. Kalau di usia bayi itu bisa 1:3, 1:4, kalau di KB itu 1:7, 1:8. Rutinitas Gitu. mereka nih Mbak Wida, kira-kira untuk pembentukan, pembiasaan dan sebagainya. Jadi dari kecil itu sudah kami ajarkan mengenal agama begitu ya, mengenal karakter lah istilahnya. Jadi memang kita upayakan untuk pembiasaan sehari-hari, kemudian kita kenalkan adab-adab Islami, kemudian kita kenalkan pembiasaan-pembiasaan yang baik kepada anak-anak dari pagi sampai pulangnya, karena kita seharian ya dari pagi sampai sore. Itu tidak terlepas dari adab Islam begitu. Masya Allah. Kemudian metode pembelajarannya gimana nih Mbak? Anak-anak loh ya. Ya kita sambil bermain tentunya ya, kita tidak jadi menyenangkan gitu ya. Jadi nggak kerasa gitu kerasa. Jadi mereka mulainya dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau kita ready 6:30 tuh guru sudah hadir ya sebagai cat gitu ya, untuk ini menyambut anak-anak yang datang pagi. Kemudian kita bel masuknya 7:30. Nah dari 7:30 itu kita ada kegiatan fisik motorik ya, untuk motorik kasar, bisa jalan-jalan, kemudian kegiatan sesuai dengan yang misalnya main bola, olahraga dan sebagainya. Baru setelah itu kita ajarkan untuk bersih-bersih lingkungan, bersih diri, ada adabnya juga, kebersihan di situ ada toilet-toiletnya juga. Keren, dari kecil gitu, ya sudah dilatih. Setelah itu baru ada KBM Quran. Jadi memang kita ada KBM Quran setiap harinya dari Senin sampai hari Kamis. Nah begitu adab Quran ya, KBM Quran mengenalkan ya huruf hijaiyah begitu ya. Kemudian bacaan-bacaan, hafalan surat, hafalan hadis, doa itu kita ajarkan di situ semuanya. Dikasih target nggak kira-kira anak-anaknya? Ya sebenarnya target itu sesuai dengan kemampuan. Ketika anaknya memang mampu, ya kita upgrade ya. Jadi nggak ada paksaan begitu ya, karena memang masih usianya bermain ya Mbak Wida ya. Masya Allah, luar biasa ini. Keren ya KB, ngebayangin anak-anak kecil loh Pak Heri ya. Ya Allah, dari usia 3 bulan ya, masih bayi, kemudian masuk KB, masuk TKIT, Masya Allah ya. Dan sudah dibiasakan seperti itu Insya gitu Allah, ya. Iya. Program unggulannya apa nih Mbak di sini Mbak? Alhamdulillah kemarin barusan rekaman juz 30 kemarin itu. Untuk anak-anak, aduh ya, Masya Allah. Baru 6 tahun sudah selesai juz 30 ya. Kemarin ada 4 anak yang kami tayangkan begitu di YouTube-nya kami di TK ya. Kemudian selain itu juga ada bacaan tartil. Alhamdulillah di tahun ini sudah ada yang sampai jilid 6. Alhamdulillah. Masya Allah. Ayah bunda berapa hafalannya? Itu pertanyaan kita biasanya ya. Ngelihat anak umur 6 tahun sudah hafal 1 juz, Masya Allah, sudah luar biasa gitu ya. Luar biasa nih. Nah sekarang belanjak nih ke Pak Heri, Ustadz Heri ya. Ustadz Heri deh, jangan Bapak deh. Udah pakai peci soalnya. Bapak juga boleh. Oh gitu. Masya Allah ya Ustadz. Nah ini tadi Ustadz, ini dari SDIT 2 Insan Utama ya. Lokasi di mana Ustadz? Kami lokasinya di Temuwo Kidul, Bali Catur, Gambeng Sleman. Kalau sama SDIT yang pertama? Itu arahnya ke barat selatan, jadi mungkin nggak nyampe 10 menit, nggak nyampe. Sudah lama berdiri ini Ustaz? Ini alhamdulillah 3 tahun ini. 3 tahun ya, ini. Jadi sudah ada 3 angkatan ini. Sudah 3 ya. Kemudian kalau dilihat ada SDIT Insan Utama, kemudian ada SDIT 2 Insan Utama, ini ada perbedaan nggak sih sebetulnya? Pada dasarnya sama, cuma ini pengembangan. Jadi ketika di SD Gata itu ya, maksudnya Insan Utama yang pertama itu kan ada target Qurannya, ada kemudian ada target adabnya. Di SDIT Insan Utama 2 itu juga ada, cuma lebih ditingkatkan gitu. Gitu. Capaiannya lebih targetnya itu minimal 3 juz rata-rata. Dengan cara apa Ustaz bisa? Ini kita jadi ada metode untuk baca Quran itu, kita pakai metode yang sama dengan yang Gata. Kemudian ditambah dengan hafalan itu, kita tiap hari
Kan kita full day, Ji. Jadi Iya. dari hari Senin sampai Sampai, Jumat, dan itu pulangnya sore. Iya, iya, Itu tiap hari ada pembelajaran Al-Quran dan hafalan tiap hari. Nah, untuk mendukung itu nanti ada istilahnya murojaah. Murojaah itu di pagi hari itu ada namanya pagi emas. Itu kita biasanya anak itu ketika awal itu baru fresh itu ya. Nah, itu kesempatan kita untuk memberi motivasi, betul. ya, Iya, itu. iya. Salah satunya adalah itu hafalan. Di pagi emas itu ya, di pagi dimanfaatkan ya. Terus nanti ketika pembelajaran Al-Quran itu nanti diulang lagi. Terus nanti menjelang sholat duhur itu diulang lagi. Nanti di rumah ada ulang tugas lagi. ngulang lagi. Luar Jadi, biasa. ya, kalau anak-anak itu sepertinya ketika sekali hafal kemudian ditambah lagi lebih cepat daripada kita-kita yang mungkin pikirannya sudah banyak gitu ya. Nah, jadi kesempatan di istilahnya dikasih banyak itu insya Allah lebih mudah. Jadi ini bisa dibilang program unggulannya ya. Jadi berlanjut dari TK. Ada yang sampai sudah 30 ya, juz 30 bukan 30 juz tapi juz 30. Kemudian ketika beranjak SD ya, di SDIT Insan Utama maupun di SDIT 2 juga bersambung kembali gitu ya. Jadi nanti orang tua yang nyekolahin mungkin ayah bunda yang sekarang anaknya KB TKIT supaya berlanjut lagi ya adabnya, kemudian hafalannya itu mungkin bisa menyekolahkannya di SDIT Insan Utama baik 1 maupun 2 ya, Masya Allah ya. Nah, program unggulannya di SDIT Insan Utama 2 unggulannya seperti tagline kami beradab dan Qur'ani. Jadi kita adabnya benar-benar kita jaga. Jadi tiap jenjang kelas itu kita sudah ada target. Misalnya sudah biasa adab di kamar mandi, adab makannya terjaga, adab tidur. Nanti setelah tambah kelasnya itu kelas 2, kelas 3 nanti kita tambah lagi. Dan itu selain di sekolah, nanti di rumah juga ada pengawasan dari orang tua. Ya gitu. Kemudian dikatakan berhasil tuh gimana saat evaluasinya? Ini kalau adab itu kan sebenarnya nggak bisa secara tertulis ya. Jadi ini berdasarkan pengamatan. Jadi nilai itu juga nggak walaupun secara tertulis ada, misalnya ada makan itu apa saja itu memang ada. Cuma untuk prakteknya itu tetap kita amati juga. Di sekolah itu kan ada makan siang bareng-bareng di sekolah. Nah, itu kita amati. Terus nanti di rumah itu juga ada namanya pengawasan orang tua ya. Dan tiap pekan itu ada laporan kita buatkan Google Form itu. Ada namanya mutabaah yaumiyah. Mutabah itu berarti laporan harian anak di rumah. Nanti dilaporkan setiap pekan sekali gitu. Jadi kita bisa memantau di sekolah maupun di rumah. Keren gitu. Ya. Jadi istilahnya tuh ada komunikasi ya Mbak Wida ya dengan orang tua, dan ini penting banget sebetulnya ya. Karena pendidikan tuh berhasil bukan karena di sekolah juga, bahkan 80% ya kalau nggak salah itu penelitiannya orang tua yang megang peranan penting gitu ya. Jadi nggak kemudian harapannya cuma sekolah, orang tua sudah lepas tangan gitu. Jadi gimana hubungan dengan komite nggih? Jadi komite itu juga berfungsi sekali ya dalam sekolah ya, membantu bersinergi selalu. Alhamdulillah di SDIT Insan Utama 2 itu komitenya sangat mendukung sekali ya. Jadi ketika ada program sekolah yang membutuhkan bantuan itu langsung apa Ustaz yang perlu kami bantu gitu. Nah ini termasuk nih ya, sudah paham tua, berarti gitu. Keren Sobat Insan Utama ya. Masya Allah. Kalau di TK gimana Mbak Wida? Ya alhamdulillah untuk komite ini. Karena kan perlu intens malahan ya. Kalau TK tuh harus kalau SD masih udah mandiri ya. Kalau yang di TK ini kayaknya nggak bisa dilepas gitu aja ya. Kerjasamanya juga bagus dengan komite. Ketika ada parenting dan sebagainya yang hadir juga antusiasnya banyak. Untuk program komite ini unggulannya juga ada sekolah parentingnya ya? Ada ya? SDIT itu juga ada. Jadi jangan ragu Sobat Insan Utama ya, nggak cuma anaknya aja yang dapat ilmu ya. Bahkan orang tua itu ada tahsin orang tua juga. Tahsin orang tua juga tuh kan. Anak-anak kan belajar Al-Quran, nanti yang dampingi di rumah kan orang tua. Nanti gimana ngajarinya kalau orang tua nggak bisa. Ya. Jadi kalau udah nyekolahin anak di Insan Utama, anaknya sekolah diajarin orang tuanya juga kan ya. Sekali. Jadi sekali dayung dua pulau terlampaui gitu ya, Masya Allah ya. Jadi nggak ragu banget, asik banget nih ya. Jadi seneng rasanya bisa ketemu dengan Mbak Wida, Ustadz Heri gitu ya. Jadi tahu nih seperti apa sih KB TKIT Insan Utama, kemudian SDIT 2 Insan Utama gitu ya. Nah harapannya nanti
semuanya bisa ikut gabung gitu ya di Iya. SDIT Insan Utama. Oke, yang terakhir nih ya buat Ustaz Mbak Wida dan Ustadz Henry nih, harapannya nih, pesannya nih, silakan Mbak Wida. Ya, harapannya tentang TK ya. Harapannya nanti menjadi anak-anak yang memang sesuai dengan tagline kami ya, berkarakter dan Qurani, kemudian sesuai dengan adabnya dan bisa kesinambungan dengan yang SDIT. Memang kurikulum kami adalah kurikulum yang berkelanjutan gitu. Jadi harus memang ya kalau bisa diusahakan supaya terus bersambung ya ke SDIT Insan Utama. Kalau Ustaz ini silakan. Ya sebenarnya hampir sama, kita unggulannya kan Al-Quran dan adab itu ya. Jadi Al-Quran ini menjadi salah satu mungkin yang kita unggulkan. Selain baca Qurannya sudah fasih, bagus, itu hafalannya juga bisa banyak gitu. Kan kita juga punya ini pondok pesantren ya. Nah, ini mungkin nanti bisa nyambung setelah lulus TK ke kayaknya SD, narasumber gitu. selanjutnya ini Pak udah di-spill duluan nih ya. Sama Ustaz Henry nih. Nanti nyambung ke Insan Utama IIBS gitu. Iya, oke. Terima kasih Mbak Wida, Ustadz Henry atas waktunya ya. Tetap semangat ya membersamai ini para generasi penerus bangsa ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Insan Utama, lanjut narasumber berikutnya ya. Pasti penasaran juga walaupun tadi sudah spill ya dengan Ustadz Henry ya. Baik, Ustadz Henry ya, Masya Allah. Ya baik Sobat Insan Utama, hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa ya. Saya deg-degan sebenarnya nih, bukan mereka ya, karena ketemu sama para kepala-kepala nih ya. Jadi hari ini kita ketemu kembali dengan Kepala SDIT Insan Utama Ibu Sulastri SAG. Assalamualaikum Ustazah. Kemudian ketemu juga dengan Bapak Slamet Hadirianto ya. Beliau adalah Kepala Insan Utama Islamic Boarding School. Assalamualaikum Ustaz. Masya Allah ya, luar biasa. Beda kan ya kalau saya ngomong kemudian kepala ngomong itu lain ya. Baik, Ustazah Tri ya, kemudian dengan Ustaz Slamet, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Iya, itu kalau kita nyapa murid tuh semangatnya luar biasa Ustadznya, Masya Allah ya. Baik, mungkin langsung aja ya dari Ustazah Tri ya, kira-kira mau nyapa dulu atau bagaimana nih? Mau disapa dulu? Boleh. Yang kedua kalinya ya. Iya, ini yang kedua kali kita ketemu ya. Kita sapa dulu pemirsa channel SDIT Insan Utama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. SDIT Insan Utama berprestasi dan Quran. Semangat ya. Iya. Boleh Ustaz selamat sapa dulu Ustaz. Siapa tahu ada muridnya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Slamet Hadirianto sebagai pengasuh Pondok Insan Utama Islamic Boarding School yang lokasinya berada di Mancasan Gamping, Sleman. Iya. Langsung spill alamat ya, biar nanti langsung datang aja ya. Mudah-mudahan bisa bergabung nanti yang nonton ini. Siap ya, nanti di share ya tentang keunggulan-keunggulannya begitu ya. Oke, langsung ke Ustazah dulu aja ya Ustaz ya. Mohon maaf ini Ustaz ya. Nah Ustazah kan kemarin kita udah ketemuan nih ya. Jadi tadi tuh ketemu dengan lengkap, paket lengkap ini hari ini ya. Jadi ada dari KB. Iya, jadi enak gitu ya rasanya ya, paket spesial. Jadi ada Ustazah Wida dari KB TKIT, kemudian ternyata ada juga SDIT 2 Insan Utama. Tadi kita ngobrol dengan Ustadz Heri ya, Ustadz Herianto. Nah sekarang ternyata kita baru tahu. Jadi pendidikan di Insan Utama itu ternyata berkesinambungan gitu loh Ustazah. Nah, betul kan ya Ustazah ya? Jadi kira-kira nih Ustazah nih, kalau dari SD sendiri harapannya nanti ya ketika anak-anak itu masuk ke SMP itu seperti apa Ustazah? Ya, terima kasih Ustazah ya. Untuk karena kita itu memang targetnya sebenarnya sama ya, untuk mensolihkan anak-anak kita menjadi generasi unggul takwa mandiri ya sama ya Ustazah ya. Jadi mungkin program-programnya nanti yang akan menghantarkan mereka untuk mencapai ke sana. Ya. Jadi kita sudah sampaikan yang kemarin tentang program-program unggulannya ya. Betul. Ini yang sangat
sinkron dengan pondok adalah Al-Quran, adabnya, Mm, dan mm, kemudian mm. tadi bahasa belum saya Oh, sampaikan. bahasa ya. Iya. Sekarang berarti boleh disampaikan nih, Iya. Ustazah. Nggih, nggih. Iya. Jadi kalau untuk bahasa gimana saja? Ya, untuk bahasa alhamdulillah di SDIT Insan Utama sejak awal berdirinya itu sudah menerapkan materi muatan lokal bahasa Arab dan bahasa Inggris ya. Kalau sekarang kurikulum Merdeka diwajibkan ada bahasa Inggris, kita Kita sudah duluan ya. Oh, jadi ya, start duluan ya. kegiatan Keren. ekstrakurikuler Oh, kita juga iya. ada English class. Ada English Iya. apa aja nih ekstrakurikulernya saja? Ada seni lukis, ada futsal, ada renang, ada Keren nih. panahan, ada kerawitan, iya. Karawitan. Itu, Jadi budaya tetap masuk iya, ya. betul. Betul. Itu ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya pilihan. Hmm. Jadi setiap anak wajib mengikuti. Yang wajib ekstra. yang mana nih? Ada komputer, ya, Karena pramuka, renang. iya, Itu yang karena kan wajib teknologi diikuti. ya, jadi harus Betul. mengikuti ya. Iya, di era digital sekarang Iya, memang tidak boleh ditinggalkan. gurunya juga ya Ustaz ya. Iya. Jadi kita juga belajar juga ya, bukan anak-anak aja juga belajar. Iya, baik ya. Jadi kalau tadi KBTKIT apa namanya dari jam 8 sampai jam 11, kemudian SDIT juga begitu ya dari jam 7 ya, bahkan dari jam 7 sampai jam 3 ya, habis ba'da asar ya. Habis ba'da asar. Nah, kemudian yang unik dari ini nih ya, sekarang ternyata di jenjang selanjutnya ya, Insan Utama ini menyediakan boarding school-nya gitu ya. Jadi nggak cuma sekedar SMP-nya aja, tapi kemudian ada boarding school-nya. Nah, Ustaz, kira-kira bisa kasih gambaran dan Ustaz terkait dengan boarding school di Insan Utama? Ya, jadi pada awalnya kita kan sudah memiliki SD yang lama ya. Artinya sudah meluluskan sampai 13. 16 Ustaz. Ya 16 sekarang Iya. kan waktu itu ya. Oh iya. Sampai akhirnya kita kemudian kepikiran untuk bagaimana kelanjutan dari pendidikan di SDIT Insan Utama. Iya. Nah, setelah kita kemudian silaturahim kepada para tokoh-tokoh pendidikan, akhirnya kita kemudian memilih ya bahwa sekolah yang paling pas untuk kelanjutan Insan Utama itu adalah berbentuk pondok pesantren atau boarding school. Baik Ustaz, selamat ya. Ya. Tadi saya menyampaikan kan ternyata dari apa yang dipelajari anak-anak di SDIT itu ternyata yang lebih tepat nanti dalam menggolkan, artinya supaya mencapai visi misi dari Insan Utama adalah terbentuknya boarding school ini gitu. Nah, bedanya boarding school sama pondok pesantren itu apa Ustaz? Kadang orang nanya juga nih Ustaz. Monggo Ustaz. Jadi kalau kita memahaminya sama ya. Jadi boarding school itu ya pondok pesantren, tapi memang pondok itu ada program khususnya, ada ciri khasnya. Jadi kalau pondok itu nanti ada pembelajaran kitab. Nah, kitab kuning ya, ini yang membedakan antara boarding school dengan pondok. Tapi kita di pemahaman nama kita ini ya, boarding school atau pondok pesantren ini sama. Jadi Insan Utama tetap menggabungkan ya modern sama tradisional. Jadi tetap ada ciri khas pondoknya itu yang belajar kitab kuning itu ada. Jadi di Insan Utama selain kemudian Insan Utama boarding school ini kan 3 pilar ya. Jadi ada bahasa, ada Quran, ada adab. Nah, ini salah satu pembelajaran di sana adalah kita pembelajaran kitab kuning gitu ya. Jadi pondoknya itu, ciri khas pondoknya itu ada gitu. Tetap ada ya, walaupun mungkin namanya tidak boarding pondok, school. namanya boarding school. Ada keren mungkin. Iya Ustaz. Jadi kalau boleh ini nggak boleh info rutinitas siswa kita nih, peserta didik kita nih. Jadi gini ya, untuk anak-anak yang pondok di Insan Utama insya Allah diberikan kegiatan yang tidak menjemukan ya, tidak sekedar kemudian belajar kitab terus atau ya karena kan setiap seharian terus, ya, gitu ya. jadi kadang Karena ada yang sehari semalam mikir, ya. iya. Jadi mereka sudah kita biasakan adab bangun tidur ya, sebelum subuh. Jadi anak-anak kita ajarkan untuk sebelum subuh sudah bangun, kemudian melaksanakan sholat tahajud, baru kemudian sholat subuh. Setelah sholat subuh ada al-maksurat pagi, baca doa pagi ya, baru kemudian halaqah Al-Quran. Nah, di sini kan
proses pembelajaran pondoknya ya di luar pembelajaran yang kelas. Jadi ada juga pembelajaran kelas. Jadi setelah nanti anak-anak ada kegiatan mandiri setelah subuh itu nanti pembelajaran di kelas. Jadi kalau kelas itu jam berapa, Ustaz? Pembelajaran di kelas setengah 8 sampai jam 11.30. Kemudian nanti sholat duhur, setelah sholat duhur ada kegiatan mandiri, menghafal hafalan tahfidz. Jadi kalau untuk kelas sendiri gitu ya, untuk akademiknya itu sampai jam 9. Untuk kelas itu juga kita bagi, jadi tidak hanya pelajaran umum juga, tapi juga pelajaran diniyahnya. Jadi kita amati anak-anak atau santri yang pondok pesantren tahfidz Quran terutama karena kita salah satu keunggulannya tahfidz Quran, tapi mereka punya pemahamannya keliru atau pemahaman terhadap hafalan itu belum jauh begitu. Maka pembelajaran di kelas ini menjadi penopang supaya mereka tidak hanya sekedar hafal tapi juga memahami bahwa ada ilmu-ilmu yang perlu mereka kuasai, ilmu diniyahnya, akidah, fikih, adab itu. Jadi ada penopangnya sehingga tidak sekedar hafal. Nah, ini mungkin ya apa perbedaannya kita sekolah IT ini ya, seperti itu ya. Jadi ada hal nggak cuma akademik aja gitu ya, kemudian ada spiritualnya, ya mentalnya, jadi lengkap, komprehensif semuanya ya, ada satu paket lengkap. Jadi kalau ayah bunda sobat insan utama nih ya yang pengen dapat paket lengkap ini bisa nih ya langsung. Nah, ada syaratnya nggak nih Ustadz kalau mau masuk, Ustadz? Ada ujian-ujiannya nggak nih? Biasa ditanyain nih. Biasanya untuk masuk ke Insan Utama Boarding School hanya penjajakan dulu ya, penjajakan saja. Jadi Qurannya dia sampai mana, kemudian bahasa Inggris dan Arabnya dia sampai mana, untuk mengetahui bagaimana kemudian nanti kita memberikan pembelajarannya nanti setelah masuk. Gitu. Jadi nggak harus ya, maksudnya harus hafal sekian juz gitu ya. Sekarang kita belum memberikan seleksi yang masuk ya, jadi siapapun bisa, siapapun yang lulus SD insya Allah bisa masuk ke Insan Utama, dan kita pun juga menerima dari sekolah negeri ya, jadi tidak hanya sekedar dari sekolah-sekolah Islam. Nah, sekolah ini negeri nih yang perlu ditanyain ya. Dia dari nol pun insya Allah kita masih juga bisa. Terus sobat Insan Utama ya, jadi nggak cuma sekolah dari sekolah Islam saja, tapi ternyata negeri pun kita akan pandu, kita bimbing gitu ya, insya Allah luar biasa. Nah kalau misalkan nih Ustaz, ini kan kalau dari SD IT Insan Utama sekolahnya terus ke IBS gitu ya, itu kira-kira lebih mudah nggak Ustaz? Iya, begini ya, jadi memang di awal setelah masuk, anak-anak setelah masuk itu ada karantina 3 bulan. Karantina ini isinya adalah apa? Untuk membiasakan mereka di pondok, kemudian 3 pilar ini bisa masuk bagi mereka ya. Jadi ada Quran, Quran ini terutama tahsinnya bagaimana, karena untuk menghafal Quran itu ada tahapannya, tidak sekedar langsung menghafal begitu ya. Jadi tahsin dulu, tajwidnya, baru kemudian bisa masuk ke tahfidz. Nah, kemudian yang kedua adabnya. Adabnya itu juga di 3 bulan yang pertama ini pembiasaan seperti tadi, bangun tidur pagi. Biasanya kan ada anak-anak yang susah dibangunkan. Nah, ini 3 bulan pertama ini karantina ini mereka membuat kebiasaan-kebiasaan keseharian sesuai dengan adab-adab Islam begitu. Nah, yang ketiga tentang bahasa, ya, bahasa Inggris dan bahasa Arab. Nah, ini di 3 bulan pertama ini mereka dikenalkan untuk ya terutama khususnya untuk menambah kosakata mereka begitu. Lebih cepat ya Ustaz ya. Iya, kalau dari SDIT Insan Utama Ustaz ya. Ini tadi dengar pemaparan dari Ustaz Slamet ya. Kira-kira nih dalam menyiapkan siswanya ini supaya bisa menerima semua pelajaran itu bagaimana Ustaz? Iya, betul. Jadi karena kita masih satu naungan Insan Utama, sehingga kita saling memudahkan ya untuk masuk di jenjang boarding. Kita siapkan dengan yang tadi 3 pilar, yang pertama adab. Jadi kalau di SD itu ada program namanya TPD, tim penegak disiplin adab. Iya. Udah mulai dilatih di sana ya. Dari situ sudah kita kenalkan apa yang harus mereka lakukan sesuai adab-adabnya. Kita simulasikan, kita simulasikan anak-anak itu meskipun sudah bisa, tapi kadang dengan simulasi itu melekat. Ya, juga kita sosialisasikan ke orang tua. Jadi itu untuk
adab, sedangkan untuk Al-Quran ya kita sudah bekali ya dengan pembiasaan membaca Al-Quran. Kita evaluasi tiap Jadi udah nggak hari. kaget ya ketika Iya, masuk di boarding schoolnya gitu ya, betul. udah terbentuk. Iya, kalau belajar Al-Quran kan memang itu sudah ada materinya, ada jadwalnya. Tapi Iya, untuk iya. pembiasaan membacanya ini ya, jadi tugas para wali kelas ya di setiap kelas 1 sampai kelas 6 adalah memantau pembiasaan membaca Al-Quran Iya, dan iya. berkomunikasi dengan orang tua. Ah. Ya, kita alhamdulillah di SDT Santo Tama banyak wali murid yang memiliki kelebihan terkait dengan Al-Quran. Masya Allah. Entah itu tahsinnya, entah bagaimana menerapkan pendidikan orang tua dalam menanamkan Al-Quran ke anak-anak itu, sehingga mereka bisa kita beri kesempatan untuk memberikan materi-materi di acara parenting. Itu sudah beberapa kali kita lakukan. Jadi sinerginya Ya, kuat ya Ustazah ya. Iya, sehingga orang tua yang lain jadi klik gitu ya, oh seperti itu gitu yang diajarkan di sekolah. Ini kan kalau di SDT kan gini ya Ustadz ya, gampang ya untuk berkomunikasi dengan orang tua karena memang Iya, betul. anak-anak ini kan tinggal di rumah. Nah ini gimana nih kalau yang di boarding school nih biasanya aduh kangen gitu ya. Beda ya. Perbedaannya ya karena anak-anak harus nginep di pondok dan kita sudah membuat jadwal-jadwal. Ada jadwal kunjungan ya Ustadz ya. Kunjungan, ada penjengukan, ya namanya penjengukan dan juga perpulangan. Jadi di setiap bulan itu ada penjengukan, di setiap 3 bulan ada perpulangan. Jadi pulang 1 malam nanti balik lagi ke pondok gitu. Nah dan juga di akhir semester ada libur semester. Jadi ini kemudian menjadi hubungan anak-anak ke orang tua tetap terjalin. Nah selain itu kita juga membuka ruang komunikasi ya. Jadi apa yang terjadi di pondok diinfokan ya, disampaikan ke orang tua. Yang penting-penting tentunya. Kalau yang iya. Jadi alhamdulillah juga peran dari wali santri, orang tua itu juga besar mendukung sekali ya. Jadi terutama kita ada program puasa Senin Kamis, itu ada dari wali itu membuat donasi takjil gitu ya untuk puasa anak-anak Senin dan Kamisnya itu, Masya Allah. Jadi insya Allah orang tua mendukung dari program-program yang ada di pondok. Sudah berapa tahun berdiri nih Ustaz? Ini sudah tahun keempat. Oh, berarti sudah ini ya, ada angka alumninya sudah belum, ada ya? belum. Kita 4 baru tahun. ini 4 tahun. Oh, iya ternyata 4 tahun Sobat Islam Tama ya. Tapi ini kurikulum yang digunakan apa Ustaz? Nah ini ya, jadi karena kita basisnya ke pondok ya, jadi dan ini juga nanti non formal ya, berbeda dengan SDIT yang formal di bawah dinas pendidikan, maka kita agar lebih leluasa dalam menentukan kurikulum yang ada, kita ikutnya non formal, sehingga pondok ini ada 2 kurikulum yang dipakai, kurikulum pondok dan juga kurikulum umum, pendidikan dinas umum gitu ya. Jadi nanti yang umum ini masuk ke pendidikan non formal, jadi masuknya PKPM namanya. Jadi nanti ijazahnya paket begitu. Ini yang umum. Kemudian yang diniyah, yang pondok itu kita insya Allah ya tadi dengan kitab-kitab kuning, dengan pembelajaran adab, fikih, akidah itu masuk di dalam pembelajaran di keseharian mereka, selain mereka tahfidz dan bahasa. Kalau untuk boarding school nih Ustaz, apa sih kendalanya Ustaz biasanya kalau depan sama anak-anak? Oh iya, jadi biasanya di 3 bulan awal itu ya, masa Iya, mereka adaptasi ya. adaptasi dengan pondok yang biasa anak mama. Iya betul gitu, betul. Biasa bareng sama orang tua terus berpisah. Ini 2 hal ya. Jadi satu, kerelaan atau keridhaan orang tua itu penting, dan juga yang kedua memang niat baik dari anak itu. Jadi memang dua-duanya harus sinkron. Kalau misalnya anaknya sudah niat, sudah benar, tapi orang tuanya masih belum ikhlas, itu juga ternyata ada kendala-kendala di dalam pembelajaran ya. Pembelajaran anaknya. Jadi dua-duanya ini harus ridho, harus sinkron begitu ya. Maka memondokkan anak itu memang orang tua memang harus siap betul-betul ridho. Iya betul, karena dipaksain juga kadang. Pasrah sama pondok. Iya betul.
Tapi ini ya Ustaz ya, Pak, anak-anak juga menikmati proses pembelajarannya. Alhamdulillah. Jadi selain pembelajaran yang dari pagi sampai malam itu full begitu, anak-anak ada kegiatan olahraga, ada juga kemudian life skill-nya, ekstrakurikulernya. Jadi tetap ada, mereka ada kegiatan ekstrakurikuler itu yang wajib itu ada silat sama yang satunya adalah PSMR. Jadi anak-anak belajar tentang kesehatan, diajarkan seperti itu tadi, semacam PMR. Kemudian yang lainnya ya sama, ada renang, ada futsal, ada memanah, itu komunitas, ada komunitas hadrohnya juga. Nah kita juga anak-anak ini ada organisasi santrinya, jadi ada sudah mulai IUSG, ya. Yang biasanya OSIS itu Ustaz ya. Iya, biasanya OSIS. Iya, Nah, ini yang namanya apa Ustaz tadi Ustaz? IUSG. IUSG. Insan Utama Student Council. Nah itu ya, jadi itu yang nanti mewadahi program-program. Karena memang perlu diwadahi ya, Iya, biar mereka belajar cara membuat kegiatan dan sebagainya. Itu juga kita gini ya, ada kegiatan-kegiatan outing, kegiatan-kegiatan keluar. Kalau keseharian di program bahasa itu ada namanya muhadhoroh. Ya, muhadhoroh ini tampilan, anak-anak tampil di depan teman-temannya, yang mereka pidato, drama dan lain-lain. Mereka buat inovasi sendiri gitu ya. Untuk setiap pekannya itu ada untuk bahasa ya. Kemudian yang keluar ada kegiatan LDK ya, tentang leadership ya. Leadership. Jadi anak-anak seusia SMP memang harus sudah harus punya tentang leadership. Jadi ada kegiatan LDK, ada camp Quran. Nah, jadi ada kemah yang kemudian di situ difokuskan untuk pembelajaran Quran ya. Iya, jadi dijamin 24 jam itu menyenangkan begitu ya, karena banyak tadi saya dengar tuh banyak sekali program unggulannya loh Ustaz ya. Jadi sayang banget nih kalau nggak nyekolahin di Insan Utama IUBS ini ya, Masya Allah luar biasa. Nah kalau dari SD nih Ustazah nih, kalau kita lihat ya anak-anak ya, ada nggak kira-kira keinginan mereka, aduh nanti saya lanjutnya mau ke ini deh, ke IU ini Insan Utama IUBS gitu, ada ya? Ada, karena di program kita itu juga kerjasama untuk disiapkan. Jadi diberikan gambaran nih ya. Kemarin kita ada training motivasi juga kita tempatkan di sana. Sudah mulai dikenal kehidupan orang pondok seperti apa. Alhamdulillah dengan seperti itu juga mereka jadi seperti ini enak ya, banyak. Ternyata nggak seserem ya. Iya, alhamdulillah banyak juga yang masuk di sana. Dari sini ya. Yang terjauh Ustaz, ada pesan yang paling jauh dari luar kota? Yang paling jauh dari Makassar. Wah, insya Allah udah sampai sana ternyata ya. Wah, keren ya, udah sampai Makassar ternyata. Langsung diantarkan ya Ustaz ya, berarti marketingnya luar biasa ini ya, Masya Allah ya. Udah sampai sana ya, karena memang apa yang ditawarkan ya saya tadi dengar dari Ustaz Slamet ini dari Insan Utama IBS ini luar biasa gitu, banyak sekali yang kemudian bisa menjadi artinya pembelajaran buat anak-anak nantinya, karena memang kan di akhir sesuai dengan visinya Insan Utama ini kan unggul, takwa, mandiri, nanti dimatangkan lagi di boarding schoolnya. Jadi Insan Utama ini sebenarnya sudah mempertimbangkan gitu ya, artinya. Makanya IBS ini, Insan Utama IBS ini merupakan kelanjutan ya dari awalnya memang unggul, takwa, mandiri itu menjadi brand besarnya ya. Nah di pondok ini kemudian difokuskan, dikerucutkan menjadi Quran, adab, bahasa. 3 itu ya, inovasi yang kemudian menjadi slogannya IUBS dengan berilmu, berbudi pekerti, dan berwawasan global. Jadi Quran itu menjadi sumber ilmu, kemudian bahasa sebagai adab sebagai landasan dari budi pekerti, kemudian bahasa sebagai modal mereka untuk bisa berwawasan global. Jadi tetap adab itu yang pertama, baru ilmunya, kemudian tambahan lagi bahasa asingnya ini ya, bahasa Arab sama bahasa Inggris sama bahasa Arab. Insya Allah di setiap hari mereka ada hari bahasa. Iya. Bisa nggak bisa harus ngomong gitu. Kompleks. Insan Utama IBS itu sudah memakai bahasa Arab atau bahasa Inggris. Dan ini dinikmati oleh anak-anak meskipun awal-awal mereka ngomongnya sedikit-sedikit. Banyak diamnya. Boleh dicampur Ustaz kalau biasa. Yang penting nggak bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Gitu. Jadi harus kalau nggak bahasa Inggris, bahasa Arab gitu. Jadi kalau dia nggak tahu kosakata bahasa Arab, bahasa Inggris gitu ya, Masya Allah. Luar biasa ya.
Jadi mungkin ini ya, ininya artinya kalau dari SDIT tadi kan memang dalam proses pendidikan karena 24 jam tuh harapannya maksimal gitu ya Ustaz. Jadi biasa kan kalau kita di SDIT ya Ibu ya kan karena pulang gitu ya nanti beda lagi masuknya lagi kayak libur sekarang ini. Nah ini masalah libur nih, ini mau liburan nih. Nah ini gimana Ustaz ketika anak-anak libur pulang nih balik lagi itu gimana? Karena banyak keluhan juga. Membawa banyak wali yang kemudian menyampaikan liburnya tidak usah lama-lama Ustaz. Iya. Ya karena perbedaan yang agak jauh ya antara kehidupan di pondok dengan mereka di rumah. Sebenarnya kita sudah menjembatani itu dengan kita pantauan dengan mutabaah ya. Jadi anak-anak tetap punya tanggung jawab sebagaimana dia di pondok meskipun dia di rumah. Ya, jadi ini menjadi tanggung jawab orang tua karena sedang libur ya di rumah, maka nanti yang menentukan ya kemudian kita sampaikan ke orang tua yang kemudian menentukan pembiasaan yang jangan sampai hilang ya Ustaz ya. Yang kemudian mempengaruhi mereka. Iya, gitu ternyata sulit juga gitu. Karena biasanya habis liburan itu Iya betul. ada perbedaan. Berarti ada. tetap. Tapi ada ini lagi nggak Ustaz kalau masuk habis liburan kayak ada karantina lagi atau gimana? Oh tidak. Oh enggak, Tapi cuman ya, yang di awal cukup aja. ada ini laporan dari tambahnya. Evaluasi Iya, lagi ya. evaluasi. Wah, keren banget nih ya ngobrolan kita hari ini ya, Masya Allah ya dari SDIT, dari KBTKIT, kemudian SDIT Insan Utama, kemudian SDIT 2 Insan Utama dan ujungnya nih ada dari IU Insan Utama IBS ya. Nanti harapannya Insan Utama juga bakal ada jenjang berikutnya gitu. biar iya sampai nanti sampai perguruan tingginya ada itu doa kita bersama ya. Oke, sudah ada nih sipil ya sama sudah ada ternyata dalam rancangan, Masya Allah. Iya, terima kasih Ustaz Jatri, Ustaz Slamet sudah meluangkan waktunya ya untuk bisa hadir di sini. Sharingnya luar biasa ya, senang saya ngeliat ini ya. Banyak belajar juga saya dari para Ustadz Ustazah ini luar biasa. Insya Allah ketemu lagi nanti mungkin di podcast kita berikutnya. Baik Sobat Insan Utama ya, kita sudah mendengarkan bersama 30 menit, wah inspirasi yang cantik banget ya. Kemudian yang membuat kita termotivasi untuk bisa bergabung nantinya ya di Insan Utama ya. Baik, kita harapkan semua yang Sobat Insan Utama juga tetap semangat, tetap sehat. Saya Dina pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.